Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazulia Zafira Aziz dengan NIM 2013-6103 dari kelompok 6 Nusa Tenggara. Baiklah, untuk memenuhi tugas geografi regional Indonesia, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai region. Baiklah, kita akan tinjau Provinsi NTT itu dari aspek letak luas batasnya, topografi, laut, sungai, danaunya, flora dan faunanya, penduduk, serta aktivitas ekonomi, sosial, dan budayanya. Ini adalah peta dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bisa kita lihat sama-sama, dari Laut Flores, Tahu, dan Samudra Hindia Indonesia. Dari letak NTT, dari segi fisiografis, letak astronomisnya Provinsi NTT ini terletak pada 8 sampai 12 derajat lintang selatan dan 118 sampai 125 derajat bujur timur. Secara letak geografisnya, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebelah timur berbatasan dengan Nusa Tenggara Timur Leste, dan sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores. Dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Provinsi ini memiliki 566 pulau dan hanya 42 diantaranya memiliki 21 kabupaten. Lalu NTT kita lihat dari letak klimatologisnya. NTT dari klimatologisnya itu berada di wilayah semi arid dengan curah hujan yang rendah, di mana musim penghujan hanya berkisar 3-4 bulan dengan rata-rata curah hujan itu terendah 800 mm dan tertinggi 3000 mm dan sering terjadi perubahan atau anomali pada periode tersebut. Umumnya wilayah NTT ini memiliki pola hujan monsunal, yaitu dipengaruhi oleh sirkulasi angin monsun dari Asia dan Australia. Dan juga di NTT ini tuh ketika monsun Australia terjadi, angin timur dengan kandungan uap air sedikit melewati NTT sehingga sulit terbentuknya awan dan potensi turunnya hujan itu kecil sehingga menyebabkan wilayahnya relatif kering. Sehingga Nusa Tenggara Timur ini memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan dengan suhu udara tertinggi kisaran 32,5 derajat Celcius hingga 37 derajat Celcius. Next, kita lihat lagi dari letak maritimnya. Nusa Tenggara Timur ini ada terdapatnya Laut Sau, yang merupakan salah satu daerah yang terletak di dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia yang berbatasan langsung dengan wilayah pesisir barat Timur Leste. Daerah ini tuh merupakan arus lintas Indonesia atau Arlindo, di mana Arlindo adalah pertemuan dua masa arus dari Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Perairan Laut Sewu ini bagi pembangunan di NTT itu bermakna strategis karena hampir sebagian besar kabupaten atau kota di NTT sangat bergantung kepada Laut Sewu. Segitiga karang terdapat di Laut Sewu itu sehingga memiliki pusat keanekaragaman sumber daya hayati laut di dunia dan prioritas konservasi laut secara global. Lalu dari letak geologisnya dapat kita lihat kalau NTT ini berbatasan dengan Pulau Jawa secara fisik, yang bagian timurnya dibatasi oleh Kepulauan Banda, bagian utaranya dibatasi oleh Laut Flores, dan selatannya dibatasi oleh Samudra Hindia. Secara geologi Nusa Tenggara Timur ini berada pada busur Banda, yaitu rangkaian pulau yang dibentuk oleh pegunungan vulkanik muda. Dan juga di Nusa Tenggara Timur ini kompleks karena pada masa Mesozoikum muda terjadi penggelombangan yang termasuk sirkum Australia yang menghasilkan busur dalam dari Pulau Sumba ke arah timur laut dan busur luar melalui Pulau Sau ke timur laut. Letak sosiografisnya itu kita lihat dari letak strategis dari Provinsi NTT tersebut, di mana provinsi ini memiliki sejuta kekayaan alam Indonesia, salah satunya yang dikenal adanya 7 keajaiban dunia, yaitu Pulau Komodo. Komodo merupakan binatang purba yang masih ada hingga kini dan dilestarikan oleh negara di Kepulauan Komodo, Nusa Tenggara Timur. NTT letak strategisnya itu mengejutkan karena di NTT tersebut di bagian ada Pulau Bali dan Jawa, dan di bagian utaranya ada Pulau Sulawesi, dan di bagian timurnya ada negara tetangga kita yang Timor Leste, dan yang menggunakan jalur laut. Banyak kapal-kapal pelni di Nusa Tenggara Timur ini. Hampir 75% pulau di Indonesia yang hilir mudik keluar masuk mengantarkan penumpang ke daerah-daerah wilayah Nusa Tenggara Timur. Namun perjalanan laut cukup menguras waktu dibandingkan menggunakan jalur udara. Karena itulah NTT memiliki letak yang strategis dan mudah dijangkau oleh kalangan masyarakat. Hingga kini perkembangan daerahnya itu terus mengalami kemajuan, terutama di bidang pariwisata. Luas dan batas NTT, luas Nusa Tenggara Timur, daratannya itu
4.734.960 hektar atau 47.932 km persegi, dan luas wilayah lautan itu sebesar 15.141.773 hektar yang tersebar pada 566 pulau yang sebagian besar wilayahnya itu bergunung. Dan memiliki 40 sungai dengan panjang antara 25 hingga 180 km. Atas Nusa Tenggara Timur, di sebelah tenggara itu NTT berbatasan dengan Laut Flores di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah selatannya, dan Timor Leste di sebelah timur, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat di sebelah barat. Dapat kita lihat bahwa NTT sebagai provinsi kepulauannya dengan jumlah pulau 1.192 buah, pulau yang bernama 432 pulau. Iklimnya 8 bulan ada kemarau kering dan 4 bulan hujan atau basah. Ini merupakan tabel dari BPS tahun 2019 melalui itu luas daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut pulau. Ada Pulau Timor, Flores, Sumba, Alor, Lembata, dan lainnya. Ini presentasi tahun 2019. Topografi NTT Nusa Tenggara Timur didominasi oleh kepulauan. 3 pulau utama di wilayah adalah Pulau Flores, Pulau Sumber, dan Timur bagian barat. Gugusan kepulauan ini sering disingkat dengan nama Pulau Bamaura, sedangkan pulau ini negaranya ada Pulau Adonora, Alor, Babi, Pulau Bidadari, Dana, Komodo, dan lain-lain. Hampir semua pulau di wilayah NTT ini terdiri dari pegunungan dan perbukitan kapur. Dari sejumlah gunung itu terdapat gunung berapi yang masih aktif, sehingga di Pulau Flores, Sumber, dan Timur terdapat kawasan padang rumput, savana, atau stepa yang sangat luas. Ini data topografi wilayah NTT tahun 2018 dari sumber BPS. Dapat kita lihat wilayah-wilayah di NTT seperti Sumba Barat, Sumba Timur, Kupang, dan lain-lainnya sampai Malaka. Terdapat topografi wilayahnya ada lereng puncak, lembah, dataran, dan jumlah. Untuk laut di Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kepulauan NTT terdiri dari 1.190 pulau kecil dengan garis pantai sekitar 5.700 km dengan luas laut 15.141.733 hektar yang sangat rentan terhadap perubahan iklim dan memiliki luas laut sekitar 200.000 km persegi di luar zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dengan hamparan lautan yang luasnya ini tuh, NTT itu laut luasnya itu memiliki 4 kali luas daratan, sehingga menjadikan NTT itu kaya akan potensi sumber daya laut. Sehingga itu memiliki 500 jenis terumbu karang, 300 jenis ikan, dan 3 jenis kura-kura. Ada beberapa pantai yang sangat indah di NTT, itu salah satunya Pantai Mali, Pantai Lesiana, Pantai Pink, Koka Beach, Nihiwatu, Tobololong Beach, Kalbano, dan lain-lain. Dan juga terdapat pulau di Laut Sau. Di NTT itu ada Pulau Rote, Pulau Timor, Pulau Flores. Tapi secara administratif, Pulau Sau ini termasuk wilayah NTT yang memiliki kedalaman 3.467 meter yang mencakup area seluas 3,5 juta hektar. Sungai di Nusa Tenggara Timur, kita lihat bahwa sungai di Nusa Tenggara Timur termasuk jenis sungai ephemeral, karena sungai di NTT itu airnya pada musim penghujan, debit air atau volume air itu belum tentu banyak dan akan kering airnya pada musim kemarau. Hal ini disebabkan karena sungai ephemeral merupakan sungai yang debit airnya berasal dari air hujan. Selain mengalir atau berisi debit air ketika musim penghujan saja, sungai ephemeral itu juga mengalir sesaat setelah hujan turun. Ada sungai di Flores, di Pulau Flores ada sungai Aisesa, di Sumba ada sungai Kadahang Kadumbul, di Timur Barat ada sungai Benayin yang terpanjang, ada sungai Newell Besi, sungai Newell Mina, dan sungai Newell Ponu. Danau di NTT ada 2 yang terkenal, itu ada Danau Kelimutu dan danau yang berada di kawah puncak Gunung Kelimutu atau gunung berapi yang terletak di Pulau Flores, NTT. Yang memiliki keunikan yaitu memiliki danau 3 warna yang berbeda, yaitu merah, biru, dan putih. Walaupun begitu, warna itu akan berubah seiring dengan perjalanan waktu. Ada juga Danau Wekuri yang terletak di Kolenegaro, Kecamatan Kodi Utara, di mana danau ini ramai dikunjungi wisatawan karena memiliki keunikan tersendiri dibanding danau-danau lainnya, itu karena kandungan airnya yang asin dan payau. Itu disebabkan karena ini merupakan laguna yang terbentuk dari air lautan lepas yang berada di kisaran danau. Air tersebut masuk ke celah-celah bebatuan yang berada di gugusan karang sekitar danau tersebut,
sehingga ada sifat air payau itu dibawa dari laut. Uniknya danau ini memiliki beberapa titik sumber mata air yang membuat gradasi warna air di danau itu bervariatif, dari warna biru cerah, biru sedikit kehijauan, bahkan ada rasanya hangat dan ada yang dingin. Lalu kita lihat juga flora dan fauna yang khas di NTT. Flora dan fauna khas di NTT adalah floranya itu berupa pohon cendana atau cendana wangi atau santalum album dan pohon gaharu. Sehingga fauna yang terkenal itu adalah komodo, kuda sumba, kuskus. Jenis fauna individu itu sering diternakan oleh masyarakat di NTT itu ada kuda, sapi, kerbau, kambing, dan jenis unggas lainnya. Ini jenis tumbuhan yang dibudidayakan oleh penduduk seperti tanaman padi, jagung, ubi, kacang-kacangan. Tapi yang paling terkenal di NTT ini adalah tumbuhan kayunya itu, yaitu kayu cendana yang memiliki kualitas yang lebih baik dibanding kayu cendana yang ada di wilayah Indonesia lainnya. Next, kita lihat dari penduduk di Nusa Tenggara Timur. Jumlah penduduk di NTT adalah 4.683.827 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduknya sebesar 2,07%. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.326.487 jiwa dengan penduduk perempuan sebanyak 2.357.340 jiwa pada tahun 2010. Kepada penduduk Nusa Tenggara Timur sebesar 96 jiwa per kilometer persegi, dengan persentase penduduk yang tinggal di perkotaan itu kurang lebih 20% dan sisanya sebesar 80% yang mendiami kawasan pedesaan. Dari data BPS tahun 2021, sebagian besar penduduk itu beragama Kristen dengan besaran 91,71% dengan rincian Katoliknya itu 52,45%. Provinsi NTT ini didominasi oleh agama Kristen dan beberapa sebagian besar menganut agama Islam yang disebarkan oleh bangsa Portugis, dan agama Kristen itu disebarkan oleh bangsa Belanda, sedangkan penyebaran agama Islam itu masuk melalui perdagangan dari Ternate. Lalu kita lihat dari bidang ekonomi di NTT. NTT itu menurut standar ekonominya, ekonomi di provinsi ini tuh lebih rendah daripada rata-rata di Indonesia dengan tingginya inflasi 15% dan pengangguran itu 30% dan tingkat suku bunganya 22 hingga 24%. Salah satu lapangan usaha di NTT ini didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Peningkatan pertanian itu seiring dengan pergeseran masa panen raya ke triwulan 2 dengan peningkatan produksi perikanan seiring pola cuaca yang membaik di NTT tersebut. Tercatat pertumbuhan ekonomi di NTT itu pada triwulan 2 itu mencapai 6,36% dibanding triwulan 1 sebesar 5,45%. NTT itu juga tercatat sebagai provinsi termiskin dengan mata pencarian penduduk itu bergantung pada bidang pertanian dan peternakan sebesar 60% dari jumlah masyarakat yang ada. Next-nya kita lihat dari sosial budaya yang ada di NTT. Nusa Tenggara Timur ini salah satu provinsi yang terletak di Tenggara Indonesia dengan ibu kota Kupang, Timur Barat, yang punya ratusan pulau yang keragaman kebudayaan yang khas banyak terdapat di NTT. Salah satunya itu rumah adat yang dimiliki, yaitu rumah adat Sauta Musa Lakitana. Rumah adat ini digunakan sebagai tempat tinggal lurah, camat, dan pembesar lainnya yang ada di NTT. Rumah adat ini berbentuk seperti rumah panggung yang terdapat balai. Di bawah itu terdapat balai yang panjang. Balai ini digunakan sebagai tempat menerima tamu dan juga punya kas tiang yang berada di balai karena berdirikan dari landasan batu yang besar. Pakaian adat dari NTT ini salah satunya itu punya keunikan tersendiri, terdapatnya topi yang dikenakan oleh kaum pria yang disebut dengan tiilanga. Topi ini topi khas seperti topi khas di Meksiko yang terbuat dari bahan daun lontar kering. Selain itu punya juga fungsi sebagai simbol percaya diserta kewibawaan kaum pria di suku Rote. Alat musik tradisional yang terkenal itu adalah sasando yang merupakan terkenal sampai mancanegara. Sando menggambarkan tentang cita rasa seni masyarakat suku-suku yang ada di provinsi tersebut, yaitu salah satu suku itu suku Alor. Mereka juga mempunyai tari Cirana yang berasal dari daerah Kupang. Fungsi dari tari ini adalah sebagai penyambutan atau persembahan. Ini adalah gambar dari sosial budaya yang ada di NTT. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.